persoalan bioculture ya. Merupakan bioculture. Apa tuh bio adalah zat gizi pangan yang mengalami proses biologi dalam tubuh dan berpengaruh terhadap fungsi organ tubuh. Jadi zat-zat gizi yang dikonsumsi itu akan diolah, dilakukan metabolisme ya secara biologis oleh tubuh seorang yang kemudian dimanfaatkan fungsinya, apakah itu sebagai zat tenaga, zat pembangun, zat pengatur ya untuk kehidupan yang sehat. Nah, kalau culture atau budaya itu adalah pengaruhnya terhadap pemilihan jenis pangan, ya, terhadap pemilihan jenis pangan, termasuk cara mengkonsumsi dan pengolahannya. Jadi makanya sekarang kita lagi digerakkan di pangan-pangan lokal, karena yang belum diangkat itu ternyata malah itu merupakan makanan yang bernilai gizi tinggi. Dan itu adalah sebagai salah satu penganekaragaman pangan. Kemudian cara mengkonsumsinya juga sama. Ada yang gunakan diolah dulu, ya. Ada yang cara langsung, bahan mentah, atau berbagai macam. Ya, caranya biasanya seperti itu ya. Kemudian pengolahannya. Nah, ini yang berbagai macam pengolahan yang memang dilakukan oleh masing-masing daerah yang beraneka ragam cara pengolahannya. Misalnya masak rendang bagaimana, masak nasi gudeg Jogja beda dengan gudeg Solo misalnya begitu dan sebagainya. Jadi ini sangat tergantung dari culture atau budaya dari masing-masing daerah. Nah, itu akhirnya pengolahan beraneka ragam yang dilakukan ya, dan satu bahan pangan pun bisa diolah dengan berbagai macam pengolahan. Oke, next. Next ya. Kemarin kita sudah bahas tentang ini ya, fungsi sosial dari pangan itu sendiri. Itu fungsi gastronomik. Kalau fungsi gastronomik arahnya adalah berhubungan dengan kesukaan, selera, ya, dan kepuasan. Yang sudah kita sampaikan di materi ini. Jadi kalau gastronomi arahnya adalah kesukaan, selera, dan kepuasan. Kemudian kalau pangan itu identik dengan budaya, identik dengan budaya, ya. Kemudian kalau pangan tradisional adalah pangan yang diolah dengan cara tergantung dari etnis tertentu sendiri. Kemudian pangan sebagai fungsi religi, misalnya hubungannya dengan upacara-upacara agama. Ada ciri-ciri hal tertentu untuk upacara-upacara agama ini, yaitu fungsi sosial dari pangan. Kemudian next ada yang juga sebagai fungsi religi. Fungsi religi ya, yang hubungannya dengan keagamaan, upacara-upacara, ya. Kemudian next ya. Mohon maaf Ibu, suaranya kecil Bu. Oh, suaranya kecil ya. Ya. Ini tadi sudah ini ya, sudah paham yang ini ya, sudah jelas ya yang saya sampaikan di sini.
Yang ini fungsi sosial pangan. Saya memang mau pastor, kita buka dulu. Fungsi sosial pangan yaitu satu sebagai fungsi gastronomi, yaitu hubungannya sebagai fungsi gastronomi yaitu dengan kesukaan, selera, dan kepuasan. Fungsi gastronomi yaitu yang berfungsi fungsi gastronomi yaitu yang hubungannya dengan kesukaan, selera, dan kepuasan. Kemudian sebagai identitas budaya, ya. Ini yang beberapa daerah mempunyai kepercayaan kekhasan dari makanan-makanan tertentu yang dianggap itu sebagai nilai budaya, ya. Kemudian pangan tradisional yaitu dengan pengolahan tata-tata tertentu sesuai dengan daerah tertentu atau etnis tertentu, sehingga muncullah berbagai kekhasan makanan di masing-masing daerah. Ya. Di Indonesia banyak yang muncul makanan-makanan khas sesuai daerahnya masing-masing. Kemudian pangan sebagai fungsi religi. Pangan sebagai fungsi religi yaitu dikaitkan dengan upacara-upacara khusus, ya, terhadap keyakinan dari masyarakat kita di daerahnya masing-masing. Next. Kemudian pangan sebagai lambang status ekonomi. Ini lagi cari alamat, ini salah. Pangan sebagai lambang status ekonomi yaitu ada jenis makanan tertentu yang menunjukkan status ekonomi. Misalnya kalau orang kaya itu makan di restoran, kalau orang miskin di pinggiran jalan misalnya gitu, ya. Tapi sekarang banyak juga ya orang-orang kaya juga makan di pinggiran, ya. Ternyata memang enak gitu. Tapi kalau orang miskin jarang lah ya yang ke ini, yang ke restoran. Mohon maaf, ini lagi cari alamat. Terus pangan sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan, ya. Jadi makanan majikan lebih mahal dibandingkan para pembantunya. Kemudian kan juga dapat dijadikan komoditas politik suatu negeri. Jadi itu beberapa fungsi pangan dari sisi sosial. Jadi tidak hanya kita mengenal makanan yang bergizi, ternyata ada nilai-nilai tertentu dari sisi sosial budaya di daerah kita Indonesia ini yang penuh banyak dengan beraneka ragam adat istiadat, kemudian banyak juga sumber pangan lokal yang memang perlu kita gali, dan bagaimana nanti kita arahkan kepada bagaimana ke arah makanan yang bergizi untuk perbaikan gizi. Oke, next, Mbak. Ya. Dan ini yang keenam adalah pangan sebagai fungsi komunikasi.
Jadi pangan sebagai sarana komunikasi nonverbal pada peristiwa tertentu, misalnya kita ngasih jemputan ya, parsel gitu, ada yang ulang tahun misalnya gitu ya, ada hari raya, ada perkawinan, hadiah perkawinan dan sebagainya ya, itu bisa digunakan sebagai fungsi komunikasi. Ya, next. Dan nanti kita akan bahas bagaimana fungsi gastronomi ke arah gizi seimbang. Next. Nah, ini sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu flashback ke belakang atau review ya tentang gizi seimbang. Ini sudah ada surat keputusan Menteri Kesehatan untuk menentukan 4 pilar gizi seimbang dengan lambang piramida gizi seimbang seperti di gambar ini. Satu adalah makan beraneka ragam, kedua membiasakan perilaku hidup bersih, dan yang ketiga melakukan aktivitas fisik, yang keempat adalah memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan yang normal. Jadi 4 pilar gizi seimbang itulah yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat agar mereka itu mempunyai gizi yang baik dengan tanpa menghilangkan budaya atau fungsi gastronomi itu sendiri maupun fungsi-fungsi yang lain. Next. Nih ya, makan beraneka ragam itu karena memang tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan untuk hidup sehat kecuali ASI ya, air susu ibu yang digunakan yang diberikan kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Memang usia itu sudah tidak perlu mendapatkan makanan selain ASI karena memang zat gizi yang ada di dalam ASI itu sudah memenuhi untuk tumbuh kembang. Justru kalau kita tidak memberikan ASI di usia 0 sampai 6 bulan atau tidak ASI eksklusif ya, tapi ASI plus gitu ya, ASI plus makanan yang lain itu justru akan berakibat kepada terhambatnya tumbuh kembang balita termasuk sel-sel otak yang tidak berkembang pesat. Jadi memang ASI itu katanya tidak boleh dimadu gitu ya. Tidak boleh dicampur dengan yang lain untuk usia 0 sampai 6 bulan. Baru nanti usia 6 bulan ke atas kita bisa memberikan makanan yang beraneka ragam dengan bertahap tekstur maupun frekuensi dan jumlahnya. Ya, next. Kemudian yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih, terutama dalam rangka mencegah infeksi, ya. Karena memang kalau kita melihat kerangka teorinya UNICEF, status gizi itu dipengaruhi langsung oleh adanya konsumsi dan infeksi. Jadi kalau kita memberikan konsumsi yang baik, tetapi infeksinya tidak ditangani, juga tidak akan berdampak kepada perbaikan gizi. Oleh karena itu, pasti kita harus melihat kalau kita melihat status gizi, penyebabnya pertama adalah gimana konsumsinya. Yang kedua, bagaimana infeksinya. Dan kalau selama itu infeksi tidak ditangani, tidak akan berhasil. Oleh karena itu, bagaimana untuk mencegah infeksi, kita harus membiasakan perilaku hidup bersih. Ya. Jadi infeksi ini dalam perbaikan gizi menjadi faktor penyebab langsung yang harus sama-sama dilakukan penanganan. Tidak hanya kita perbaikan di konsumsinya saja. Next. Nah, kemudian melakukan aktivitas fisik. Di sini aktivitas fisik adalah kalau kita olahraga ya, menyeimbangkan antara konsumsi yang kita makanan yang kita konsumsi dengan energi yang dikeluarkan, sehingga kalau memang terjadi pemasukan dan pengeluaran yang seimbang itu tidak akan terjadi masalah malnutrition gitu ya. Kalau memang kelebihan menjadi obesitas, kalau kekurangan akan terjadi kurang gizi gitu ya, dan diharapkan dengan adanya aktivitas itu bisa menyeimbangkan ya.
dan memperlancar sistem metabolisme tubuh termasuk metabolisme zat besi itu sendiri. Nah, ini anjuran pemerintah adanya Germas ya, adanya program gerakan masyarakat hidup sehat antara lain melakukan aktivitas fisik ini minimal setiap hari 30 menit. Dan itu bagaimana modelnya aktivitas fisik tergantung dari individunya. Kalau memang nggak kuat lari ya hanya senam lantai ya enggak apa-apa. Kalau mau lari, mau jalan itu akan tergantung sekali dengan individu-individu. Next. Kemudian yang keempat adalah memantau dan mempertahankan berat badan normal. Ini kalau orang dewasa ya kita bisa menghitung indeks massa tubuhnya atau body mass index ya. Ini ada klasifikasinya sangat kurus, normal, gemuk, dan obes. Itu menurut Kemenkes, tapi menurut WHO ada lagi. Ya. Jadi ini akan tergantung dengan umur ya umur atau mau pakai boleh berat badan menurut umur ya, boleh berat badan menurut tinggi badan dan sebagainya silakan aja. Tapi yang penting kalau balita misalnya ya, kalau memantau berat badan berarti lihatlah di kurva KMS gitu ya. Tidak di warnanya, misalnya gitu kan KMS ada warna yang hijau, kuning dan merah gitu. Tidak melihat di warna, tapi trennya naik apa enggak gitu sebenarnya seperti itu ya. Itu memantau berat badan. Kalau dewasa ya untuk mempertahankan berat badan normal ini dengan rumus yang berat badan menurut tinggi badan atau menurut massa tubuh. Nice. Kemudian pesan gizi seimbang, jadi syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang ada. Jadi disyukuri itu bahwa Allah sudah memberikan makan yang beraneka ragam dan itu bisa dimanfaatkan untuk hidup sehat, gitu ya. Itu jadi kita harus mensyukuri, apalagi di Indonesia termasuk negara agraris ya. Tanahnya subur untuk tumbuh-tumbuhan pangan gitu ya, itu kita nikmati benar, kita syukuri benar ya. Kemudian banyak ikan sayur dan cukup buah-buahan. Ini sesuai dengan isi piringku. Nanti Anda bisa lihat isi piringku itu berapa porsi buah, berapa porsi sayur, berapa porsi lauk, berapa porsi makanan pokoknya gitu ya. Itu adalah guidance yang sudah ditentukan oleh masyarakat Indonesia dengan isi piringku untuk hidup sehat. Kemudian mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi itu silakan untuk anak balita, apalagi yang stunting, risiko stunting itu proteinnya harus tinggi, gitu ya. Dan protein juga bisa meningkatkan absorpsi Fe dan sebagainya, ya. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragaman makanan pokok. Jadi jangan tergantung hanya dengan beras saja, gitu ya. Dengan terigu saja. Silakan untuk mengurangi impor beras, impor terigu itu bisa memanfaatkan bahan pangan lokal misalnya yang dari umbi-umbian gitu ya, yang ada di banyak daerah kita. Kemudian batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak. Nah, ini karena akan berakibat kepada penyakit-penyakit degeneratif. Jadi jangan terlalu manis, jangan terlalu asin, jangan terlalu banyak lemak. Next. Next, Mbak. Kemudian ini ada porsi-porsi ya, banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Ini saya mengambil dari peraturan Menteri Kesehatan. Ya, nanti Anda bisa download tentang pedoman umum gizi seimbang. Jadi, kita tuh mengkonsumsi sayur dan makanan sayur dan buah-buahan itu 400 gram per orang per hari. Itu memang untuk pencegahan agar tidak terjadi malnutrition. Kemudian ini setara dengan 250 gram sayur dan 150 gram buah. Jadi perbandingannya dari 400 gram itu 250 gram sayur dan 150 gram buah. Ya, itu setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas. Untuk sayur, untuk buah
setara dengan 3 buah pisang Ambon atau 1,5 potong pepaya. Ya. Jadi memang setiap makan diharapkan gampangannya ada buah gitu ya, ada sayur, cuman porsi buah lebih sedikit dibandingkan sayur. Next. Kemudian untuk balita itu konsumsi sayur buah 300 sampai 400 gram, remaja dan dewasa 400 sampai 600 gram. Jadi buah itu berfungsi kecuali vitamin mineral juga ada fungsi seratnya. Ya. Itu yang akan tidak terjadi, mencegah terjadinya sembelit. Next. Kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, yaitu kita mengkonsumsi lauk itu bisa sumber hewani, bisa sumber nabati. Ya. Nah ini ya keunggulan protein hewani dan nabati. Untuk yang hewani memang mengandung asam amino yang lebih lengkap dibandingkan nabati. Oleh karena itu untuk balita sebaiknya porsi hewani itu lebih banyak karena itu lagi masa pertumbuhan. Untuk ibu hamil juga sama ya. Yang hewan juga yang berasal dari hewani itu diharapkan lebih banyak dibandingkan dari nabati, gitu ya. Jadi memang butuh protein, vitamin dan mineral itu lebih bagus pada makanan hewani dibandingkan nabati. Oleh karena itu mudah diserap. Misalnya sumber vitamin A yang dari hewani itu kan gampang terserap. Tapi kalau sumber vitamin A yang dari nabati itu harus ada beta karotin gitu. Ya. Sehingga memang harus ada lemak untuk bisa menyerap karena masih masih bentuk beta karotin yang tidak bisa langsung terserap oleh tubuh. Makanya kalau kita mengkonsumsi sumber vitamin A yang dari tumbuh-tumbuhan harus disertakan lemak karena lemak menghancurkan melarutkan vitamin A, D, E, K. Sehingga memang kalau kita mengkonsumsi dari sumber vitamin A dari nabati harus ditambah lemak. Ya. Nah, tapi keuntungan nabati lemaknya tidak jenuh. Ya. Jadi lemak tidak jenuhnya lebih banyak. Ya walaupun ada yang jenuh tapi lebih banyak dibandingkan pada hewani. Itu memang kelemahannya di sini. Jadi memang ada plus minusnya ya. Jadi tinggal kita itu tujuannya untuk apa, di usia apa gitu. Mengandung isoflavon, yaitu kandungan fitokimia yang turut berfungsi mirip hormon estrogen atau hormon kewanitaan. Jadi antioksidan dan anti kolesterol. Jadi bagaimana kalau ibu hamil sebaiknya yang gimana? Nah, itu karena memang ada kelebihan dan kekurangan. Bentar ya, sudah terus bentar. Ini saya nih anak saya, anaknya lagi di rumah sakit jadinya. Yuk next. Kemudian hewani kelemahannya lagi yaitu kandungan kolesterol ya, lemak jenuh ya. Kemudian kualitas protein dan mineral yang dikandung pangan protein nabati lebih rendah sehingga daya serapnya juga lebih rendah. Makanya kalau kita anemi, kita tidak cukup dari sayur-sayuran hijau dan kacang-kacangan. Tetapi harus ada protein di sana, harus ada vitamin C, harus ada asam folat dan sebagainya. Next. Next, Mbak. Nah, ini porsi yang dianjurkan ya. Nanti bisa dibaca sendiri deh. Ya, hewani, protein nabati ya, ini nanti bisa dibaca. Itu untuk ukuran rata-rata per orang per hari. Tentunya kalau kita memberikan diet per individu akan beda lagi. Ini untuk kebutuhan rata-rata ya.
Next. Kemudian yang ketiga itu yang keanekaragaman, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok ya, karena biar kita mengurangi mengurangi impor atau mengurangi penyakit-penyakit diabetes. Makanya karena kita itu banyak mengkonsumsi nasi ya, sehingga prevalensi diabetes semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu bisa kita alihkan kepada sumber makanan pokok yang lain. Next. Ya, next. Nah, batasi konsumsi pangan manis dan asin dan berlemak ya. Memang ini harus dibatasi karena nanti pengaruhnya kepada penyakit diabetes, hipertensi, ya, kolesterol dan sebagainya ya. Sehingga memang makanan manis, asin dan berlemak itu harus dibatasi. Misalnya Anda suruh menyusun menu kok ada coklatnya gitu, nggak selain coklat apa sih gitu ya yang lebih justru lebih baik dan gizinya tidak terlalu banyak gula gitu ya. Kemarin tuh anak-anak yang PKL itu menu untuk meal, menu untuk balita, kenapa mesti harus gula-gula coklat gitu. Jadi ada coklatnya. Nggak pakai coklat kan nggak apa-apa, warnanya juga udah bagus kan. Karena sudah dikasih gula pasir ditambah lagi coklat gitu. Jadi kalau orang gemuk itu makan brownies sudah mikir duluan harusnya. Waduh, ini gulanya sudah ada, kemudian kalorinya tinggi kan, ada coklatnya gitu kan, akhirnya nilai kalorinya tinggi. Itu juga membuat gigi yang sakit misalnya kalau makan coklat. Itu harus berpikir di situ, walaupun itu menjadi kesukaan lah, itulah fungsi gastronomi itu tadi ya, walaupun suka tapi tetap kita harus melihat apakah itu memang makanan yang dianjurkan atau yang harus dikonsumsi oleh seorang yang obes misalnya seperti itu ya. Jadi memang harus benar-benar tidak hanya berpikir kesukaannya saja, selera saja, cita rasanya yang enak, tetapi benar-benar antara fungsi gastronomi itu harus dikeseimbangkan dengan bagaimana apakah itu memang makanan yang sesuai dengan kita untuk hidup sehat dari masing-masing individunya. Makanya memang pengetahuan gizi menjadi penting di sini. Tidak hanya asal suka gitu ya, tanpa melihat bahwa itu makanan yang sebaiknya dikonsumsi atau tidak. Next. Nah, ini ukuran-ukuran ya, ukuran-ukuran berapa gram ya untuk gula aren, gula kelapa dan sebagainya. Ini adalah sumber-sumber gula. Kemudian next. Nah, ini rasa asin dari natrium klorida ya, yang banyak menimbulkan hipertensi. Next. Ini kira-kira sumber-sumber garam yang tinggi natrium ya, makanan kaleng, makanan instan itu tinggi natrium. Oleh karena itu kita jangan biasakan deh makan makanan yang terlalu sering, makanan instan maupun makanan kaleng, karena itu pasti natriumnya tinggi, karena memang itu berfungsi juga untuk untuk pengawet. Next. Kemudian budaya di beberapa daerah, misalnya kenduri ya, ada selamatan itu membagi-bagi makanan. Nah itu sekarang itu dari tradisi-tradisi yang itu coba dikemas bahwa kita memberikan makanannya itu yang beraneka ragam gitu. Biasanya kan kalau kenduri itu ada nasi, ada mie gitu ya, kemudian sambal goreng ati, telur, ayam misalnya gitu. Coba diganti capcay misalnya gitu ya, ada kan. Jadi sambal goreng ati mungkin diganti apa? Karena itu jeroan yang
kolesterolnya tinggi gitu. Oh, diganti ikan aja deh gitu. Misalnya kan sudah ada telur itu ya, kuning telurnya kan kolesterolnya tinggi juga gitu kan. Berarti oh ikan aja barangkali. Jadi lauknya bukan telur dan sambal goreng ati, tapi ikan misalnya gitu ya. Oh, sekarang sudah mulai oh ikan plus lalapan misalnya gitu. Ya, terus tambah buah. Itu kan sebenarnya sudah sesuai dengan gizi seimbang, itu ada buahnya, ada lalapannya itu dari sayur, kemudian ada lauknya. Lauknya nanti ada lauk nabati, lauk hewani, misalnya gitu ya. Itu kan jadi kenduri-kenduri itu bisa dimodifikasi isi dari makanan yang dibagikan. Kemudian juga ada budaya-budaya weh-wehan gitu ya. Sekarang malah semakin ini sih ya, saya pernah juga mendapatkan bancaan itu, selamatan itu, sekarang daripada masakan matang malah airnya ini ya, masakan kering, makanan kering misalnya, tapi isinya apa? Indomie, telur, gula teh gitu ya. Coba makanan kering tapi dari ini misalnya ya nggak apa-apa lah telur, kemudian tambah sayuran misalnya gitu ya. Itu boleh aja sih karena weh-wehan itu tidak harus tidak mutlak ya di budaya itu tidak harus nih. Tapi mungkin ada salah satu makanan yang harus ada, yaitu tidak apa-apa lah itu karena kita menghormati budaya kita atau mempertahankan budaya yang ada. Tetapi plusnya itu coba dikemas untuk makanan yang gizi seimbang. Kemudian pemberian pada tetangga juga, kemudian pada Idul Adha kurban gitu ya. Katanya itu kalau di viral yang ada di viral aman Anda tidak pada saat Idul Adha agar tidak kolesterolnya tinggi, tapi terakhir makannya suruh ubi gitu ya, dagingnya nggak dimakan gitu. Jadi ini budaya-budaya seperti ini bisa kita kemas agar memang untuk mencukupi kebutuhan gizinya gitu. Jangan sampai terjadi justru menjadi malnutrition atau adanya penyakit-penyakit degeneratif. Itu kalau yang memang kurang protein pada saat Idul Adha itu memang suatu waktu yang tepat gitu ya agar kita bisa membagi kepada mereka yang memang setiap harinya kandungan proteinnya kurang, protein hewani. Itu bermanfaat sekali. Jadi memang budaya-budaya itu bisa kita kemas bagaimana agar memang bisa menyediakan makanan yang bergizi. Next slide. Nah ini jadi ada fungsi gastronomi, ada juga sebagai fungsi budaya pada pangan itu, tapi bagaimana kita mengarah kepada gizi seimbang. Jadi makanya tadi ada modifikasi-modifikasi dari fungsi gastronomi dan budaya itu tetap ke arah gizi seimbang, ya. Jangan terlalu barangkali ada makanan yang khas tertentu, tapi bisa dianeka-ragamkan, gitu ya. Next, Mbak. Nah ini ya. Jadi gastronomi hubungannya dengan selera dan kebersihan bisa dengan memperhatikan makanan sehat, gizi seimbang dapat tercapai, gitu ya. Jadi tidak kaku dengan kesukaan selera tanpa melihat bagaimana harus mengkonsumsi yang gizi seimbang. Kemudian adat kepercayaan makanan tentu banyak yang merupakan makanan yang sehat dan bergizi. Kalau memang itu adatnya memang sudah ke arah makanan bergizi, yuk lebih baik gitu ya. Tapi kalau memang masih kurang silakan untuk ditambah lagi. Gitu ya, agar itu kita bisa menentukan makanan itu yang beraneka ragam, sehat, bergizi gitu ya. Kemudian adapun fungsi-fungsi makanan dari segi budaya dapat memenuhi makanan sehat dan bergizi. Jadi walaupun itu ada adat ini, tetap kita harus menganut pada makanan yang bergizi dan itu justru bisa kita jadikan sebagai guidance. Oh, di sana itu ternyata menyukai makanan ini. Kemudian kita lihat apakah itu makanan yang bergizi atau tidak.
Kalau memang makanan bergizi berarti sudah gampang. Kita memasukkan ilmu gizinya gampang untuk merubah perilaku seseorang. Kalau memang itu sudah diakui oleh budayanya, itu akan lebih gampang. Nah, tapi kalau ada pantangan-pantangan, itu kita lihat apakah memang ada alternatif yang lain. Kalau memang ada alternatif yang lain, ya kita arahkan makanan yang lain yang sama-sama nilai gizinya hampir sama lah gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada alternatif yang lain, ya jangan sekali-kali kita terlalu menentang bagaimana budaya itu atau ada di suatu daerah itu untuk segera kita karena idealis, wah ini makanan bukan bergizi, ini nggak bagus. Tapi kita secara bertahap bagaimana agar merubah perilaku seseorang dengan memberikan contoh-contoh yang memang bisa diterima secara bertahap, tidak bisa langsung. Ya, saya kira itu dari saya. Ada pertanyaan? Saya masih harus ngurusi cucu yang lagi sakit. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Halo? Didengar nggak sih saya ngomong? Tidak ada, Ibu. Nggak ada, Ibu. Mungkin Tidak ada, Ibu. Oke. Kalau nggak ada, saya kasih tugas Anda, ya. Tugas Anda. Jadi saat ini berapa kelas A berapa jumlahnya? Kelas A berapa? 74 kalau nggak salah. 4. Kelas B? Kelas B berapa? Jadi silakan saya kasih tugas satu kelompok 5 ya, 5 mahasiswa. Anda pilih sendiri. Temanya adalah Anda membahas tentang gastronomi hubungannya dengan gizi seimbang. Silakan Anda cari referensi untuk dibuat makalah, kemudian maksimal 10 lembar maksimal, minimal 7 lembar. Ya. Berikut ada daftar pustakanya. Jadi saya kasih waktu 1 minggu, minggu depan harus sudah dikumpul. Jelas tugasnya? Sekarang masih ada sisa waktu, silakan untuk mencari jurnal-jurnal, membagi kelompok, kemudian untuk mencari jurnalnya. Ya. Tugasnya diketik dengan Time New Roman 12, ya, pakai kertas kuarto, ya, kemudian atas 3, topnya 3, kirinya 4, kanan 3, bawah 3, ya. Kemudian halamannya ditaruh bawah tengah. Jelas? Jelas ya? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya cukupkan sekian. Mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Izin ya, lanjutkan tugasnya ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu.